paling nang kolam balik. Nggih. Ini lor urut sewu ya area. Wah. Kegiatan Pak Yai. Yo. Mas ibu mikir nggih, kayak tukino idul kan juga mesti kayak senang eleng kok. Iya lah. Ya Lur, alhamdulillah sore ini saya bersama Pak Kiai ya, Pak Kiai Imam Suci dari Setro Jenar sama Pak Saniman, halo. Aktivis urut sewu ya. Yang jelas kalau Kiai Imam Suci Ya Pak. itu motivasinya bagaimana masyarakat ini bisa hidup tentram, damai, yang itu masuk dalam kategori bisa sumer dalam beribadah. Jadi perjuangannya adalah bagaimana supaya sebagai manusia itu bisa ngawula karo sing urip, yang pada akhirnya hidup Kiai Imam Suci ini bisa dipertanggungjawabkan di dunia sampai di akhirat. Nah, untuk lebih jelasnya sampean bisa langsung dengan Pak Kiai Imam Suci. Apakah benar itu? Pak Yai, Ya. ini terkait urut sewu nggih, wong kan pun bukan rahasia umum nggih. Ada konflik nggih awal-awal niku kan nate bahkan berkali-kali nggih kali TNI napa nggih. Niku akar masalahnya napa niku Pak Yai? Kok saged rakyat kalih tentara kan niku kan sanes bukan rahasia umum kan, pun sami-sami ngertos niku. Niku akar permasalahan napa niku Pak Yai? Akar permasalahannya adalah satu sedum batuk senyari bumi. Intinya Ya, ini kok babakan persoalan tanah ya, atau dikatakan bisa babakan agraria, karena tanah di sini jelas-jelas sudah diakui UUPA 60 ya, itu sudah disahkan. Istilahnya sini sudah punya bukti, bahkan dari nenek moyang dari dulu sebelum kemerdekaan sudah tertata rapi tanah di sini. Bahkan tahun 69 itu sudah muncul yang jelas, sudah muncul sertifikat yang sampai laut. Gitu. Ada 6 sertifikat. Tadinya sih belum tahu saya, cuma tahunya 2. Jadi seolah dia sudah istilahnya berani membantu masyarakat dengan jalur dia. Tapi kita punya organisasi yang namanya NU ya, Nahdlatul Ulama, itu kan misinya istilahnya takarub kepada Allah SWT dengan mujahadah menuju kosa. Ya, lewat itu istilahnya untuk memperjuangkan hak warga Setro Jenar, khususnya umumnya sewu. Ya karena ada butuh tersebut, istilahnya warga Setro Jenar dan sewu ya tetap mempertahankan sedum batuk senyari mie. Ya. Di situ kenapa mempertahankan? Karena ada yang mau mengklaim, bahkan merasa memiliki dan punya, kalau dikatakan mengklaim hak warga. Karena saya lihat dan tahu, maka bagaimanapun ya tidak kami perjuangkan, dalam arti kami bantu warga untuk mempertahankan haknya. Dan untuk bukti secara hukum, sertifikat sampun enten niku Pak, sudah ada milik warga, milik petani yang bahkan sampai laut itu sudah ada yang memiliki dari tahun 69 sudah ada. Istilahnya yang jelas, jelas itu ya. Jelas. Tapi kalau keterangan di BPN ada 6. Ada 6. Ya. Yang 5 jelas nomornya dan orangnya. Yang 1 itu ada nomornya tapi orangnya sudah enggak ada namanya lah istilahnya. Dua catatan BPN masih ada.
5 itu ya kan. Lah niko alasan dari pihak TNI mengklaim itu ada atas dasar apa itu Pak? Kok mengklaim merasa mempunyai tanah urut sewu niki kok? Ya karena dia merasa ini dianggap aja tanah negara. Oh, tanah negara. Tanah negara ya. Karena alasannya ya. Ya. Tanah negara, TNI kan sebagian dari apa istilahnya benteng negara. Benteng negara ya. Membutuhkan untuk Ya. tempat latihan. Ya. Versi dia ini karena tanah negara, dia dianggap saja itu bisa dimiliki oleh dia sehingga diklaim. Versi dia. Jadi karena masyarakat betul-betul punya bukti dan sebelum merdeka pun sudah tertata rapi tanah-tanah di Senar maupun Sewu sebelum kemerdekaan, sebelum ada TNI nasional, ada TKR Nala Lakia, mereka sudah sini sudah tertata. Sudah tertata. Jadi kita tinggal meneruskan, melestarikan, menjaga ya. meneruskan. Ya. Bagaimanapun karena saya diberi wasiat dalam arti pendingan, ya tolong dibantu warga ya saya Pak. Saya mendapat pendingan wasiat dari orang tua untuk membantu warga. Orang tua saya dapat wasiat dari Mbah Manten Lurah Durokman. Itu sebelum ada konflik ada persoalan, orang tua saya namanya Pak Muhammad Samijah. Abdi di desa selama 42 tahun kurang lebihnya. Ya, abdi di desa sebagai kadus atau bayan. Situ jadi wasit atau diberi wangsit dipesan oleh Taman Lurah Durokman. Waktu itu ini tentara TNI datang ke sini kurang lebihnya tahun 80-an lah kurang lebihnya ya. 80-an. Untuk pinjam tempat latihan, pinjam tempat untuk latihan. Oh, awalnya pinjam tempat. Oh. Karena rasa keenakan mau bagaimana. Ya. Tapi bapak saya Pak Muhammad almarhum pesan ya pesannya ini Pak Mija, dari Pak Manten Durokman Pak Mija ini TNI datang sini untuk pinjam tempat latihan, pinjam ketika latihan tuh. Apabila besok suatu saat ada persoalan yang istilahnya seperti kemarin dengan persoalan sesama TNI, Pak Samija harus berani menjadi saksi bahwasanya TNI di sini datang untuk pinjam tempat untuk latihan, itu aja. Itu pesannya Pak Manten Durokman. Ya alhamdulillah pada kejadian bapak saya juga jadi kesempatan jadi saksi pada waktu sidang. Terus kemarin waktu mau meninggal pangsit atau pesan kepada saya untuk suruh membantu hak warga karena umumnya urut saya. Jadi kalau saya lihat Kiai Imam Sudi ini adalah sosok kiai yang menjalankan resolusi jihad NU. Resolusi jihad NU. Jadi saat itu para ulama bangkit untuk mempertahankan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini Kiai Imam Sudi itu mempertahankan negara dalam bentuk aturan yang sudah diserahkan oleh negara kepada rakyatnya, yaitu aturan tentang agraria. Ya, agraria. Jadi kalau saya lihat Kiai Imam Sudi dalam memegang resolusi jihad NU ini ada 3. 1, berdasarkan hukum negara, dibuktikan dengan sertifikat yang sudah ada sebagai bentuk pengakuan negara atas tanah milik rakyat. Yang kedua, Kiai Imam Sudi ini juga melaksanakan dasar-dasar keislaman.
Hulwatun minal Iya. iman. Jelas toh? Ya. Terus yang ketiga, secara hukum adat, Kiai Imam Zuhdi ini mempertahankan hukum adat yang sudah ada sebagaimana mestinya bisa digunakan oleh masyarakat. Tatanan itu untuk hidup bermasyarakat, hidup berbangsa dan bernegara. Jadi tatanan itu kebiyen Mas, Iya. tatanan tanah diatur galur larap jauh sebelum kemerdekaan, maka kemudian disebut hukum adat. Hari ini masih dipakai, maka kemudian itu loh hukum adat yang masih dipakai. Jadi sekali lagi Imam Zuhdi ini adalah salah satu kiai yang tetap berpegang teguh pada resolusi jihad NU untuk mempertahankan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia, juga keberadaan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Itu Mas kira-kira yang bisa saya sampaikan. Imam Zuhdi, barangkali ada tambahan. Ya istilahnya tambahnya cuma apa ya, satu kepercayaan yang warga sini tetap mempercayai pembagian gardu larak. Kembali lagi ya, pembagian gardu larak dari desa sampai laut. Itu pembagian gardu larak kurang lebihnya tahun 1932, kurang lebihnya itu lah. Ya, karena saya juga belum istilahnya gampang mudah lupa. Jadi warga sini tetap meyakini ada pembagian gardu larak yang dari desa sampai laut sisir. Ya kalau dulu buat bikin garampu ya itu harus urut dari sawahnya miliknya masing-masing. Kalau nggak urut nggak boleh pinggir pantai situ, ya sekitar sini ke sana. Itu bukti pembagian gardu larak. Jadi masih meyakini, jadi masih apa istilahnya kencang untuk betul waton dalam arti haknya memegang penuh hak masyarakat. Ya Pak, untuk saat ini sudah ada titik temu kesepakatan antara warga dengan TNI atau masih buntu nih Pak? Belum menemukan titik temu. Kesepakatan ya enggak ada. Oh belum ada. Cuma kan karena warga cukup mempertahankan haknya. Defensif ya Pak. Cuma itulah. Jadi kalau ada orang bilang tentara rakyat melawan tentara, itu kurang pas sebenarnya. Kurang pas, yang ya. pas adalah rakyat mempertahankan haknya. Itu. Dan rakyat pun punya bukti data-data yang kuat, semisal itu tadi kan jelas. ada sertifikat, Iya. 5 sertifikat 3 yang poin sudah undang-undang nyampe atau 3 poin pantai. keputusan. Ya. Jadi hukum negara yang dipegang, hukum agama, hukum adat. 3 hukum itulah yang dipegang oleh masyarakat Turut Sewu, khususnya saya. Ya kami sebetulnya masyarakat sini kalau dengar, misalkan buat latihan, ya, Iya Pak. latihan cuma berlatihan, yang penting ada schedule dalam arti ada kerusakan atau apa, ya kita rugi dan ada schedule waktu, karena ini mayoritas petani harus saling toleransi. Gitu. Iya. Dan dia maaf ya tidak mengklaim atau memiliki cuma pinjam untuk latihan. Sebagai bentuk bahwa rakyat merasa memiliki negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi patriotis banget Mas. Iya. Rakyat Turut Sewu. Boleh gitu Pak, buat Iya. latihan itu boleh. Jadi Ya, pinjam ada tempat jadwalnya. ketika latihan dari tahun 72 kalau di Ambal, di sini tahun 80-an, sampai hari ini masih dipegang oleh rakyat sebagai bentuk patriotisme rakyat kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ya simpel, silakan latihan, cuma ya pakai aturan dan jangan miliki. Warga warga masyarakat juga butuh keamanan, istilahnya untuk keamanan negara. Nah ini
definisinya kan keamanan negara. Keamanan negara. Kalau negara aman ya sudah. Iya. Ya. Mantap. Ya udah Pak, makasih banget Pak Yai. Jadi tambah wawasan ya, tambah ilmu.